Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang saya hormati para tuan-tuan guru, Ustaz Ikhlas, Ustaz Mahrus, dan yang lainnya, Ustaz Kaplan, Mang Odi, Irfan, ya, semua yang hadir, Pak Abu Bakar. Harus kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan sesuatu itu didapatkan oleh orang tersebut. Tidak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dari sini kita tahu bahwa kita ini makhluk butuh pertolongan. Kita ini makhluk butuh bantuan. Kita ini makhluk butuh apapun, segala sesuatu kita butuh. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Khaliq, yang Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari makhluk. Ini harus kita pahami dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari makhluk ciptaan. Makhluk butuh makan, Allah tidak butuh. Makhluk ya, butuh bernafas, makhluk A, B, C dan Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau misalnya ada sesuatu hal disamakan dengan Allah, maka itu bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Seperti yang kita baca tadi di Aqidatul Awam, di dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-20, yang sifat 20, di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu sifatnya adalah mukhalafatu lil hawadithi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan laisa kamitslihi syai', ya, syai'un. Allah itu tidak seperti sesuatu, enggak. Ya. Dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Makhluk yang butuh kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dan firmankan itu mukhalafatu lil hawadith, dan Allah berfirman tadi dalam Al-Quran bisabri wasta'inu bisabri, dan mohonlah pertolongan, mohonlah perlindungan, mohonlah bantuan bisabri was, dengan sabar dan bukannya bukannya meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalur yang benar itu kita ke Allah dulu, ya. Kita ke Allah dulu, baru setelah itu nanti Allah yang kasih jalan. Dan gak usah khawatir, kalau kita sudah melakukan di rel yang benar, jangankan kita, ya, yang binatang juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum lihat bagaimana ada satu video, subhanallah, bagaimana ada seekor
ular yang buta atau burung yang buta tidak bisa mencari makan, tapi diberikan makanan oleh binatang yang lain. Bahkan yang memberi makan itu salah satunya adalah predator yang biasa makan binatang tersebut. Tapi subhanallah, kalau Allah sudah berkehendak memberikan makan, maka tidak akan dimakan dan malah memberikan makan, padahal itu makanannya. Hal ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, luar biasa, ditanggung sama Allah, nggak usah khawatir. Ya, masalah si fulan dapat segini, si fulan dapat segitu, itu bukan urusan kita. Mau dia dapat berapa kayak itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri. Kan kalau kita lihat kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin, supaya yang kaya bersyukur, yang miskin apa namanya? Bersabar. Dan inilah ya seperti ini nih. Memang kalau dikasih kaya semua gimana? Hah? Kalau dikasih kaya semua, kalau dikasih miskin semua gimana? Nanti di akhir zaman, jika Imam Mahdi berkuasa bersama Nabi Isa, itu nggak ada orang miskin ya. Sampai-sampai ente keluar bawa emas nih, bawa emas mau disedekain, nggak ada yang menerima, kaya semua. Tapi udah lagi kiamat tuh, ya. Jadi alhamdulillah. Dan kenapa kita hidup sekarang? Karena Allah tahu kita memang bagusnya sekarang. Dan apa yang kita miliki sekarang ini yaitu yang terbaik buat kita deh. Jangan pengen yang aneh-aneh deh. Ya. Kalau pengen yang aneh-aneh nanti akhirnya caranya aneh-aneh. Ya, pengennya wah, ya. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, yang kita punya sekarang itu nggak dimiliki oleh orang yang ada di bawah kita. Coba pikir, jangan mengeluh dengan kehidupan. Yang antum miliki sekarang itu lebih baik daripada orang yang ada di bawah itu. Ya, walaupun kita makan cuma pakai misalnya pakai nasi atau garam, udah alhamdulillah kita semua insya Allah tempat tinggal ketemu. Coba lihat saudara kita berapa banyak mereka yang tidur di jalanan. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu dengan mudahnya mengangkat seseorang yang rendah menjadi tinggi, istimewa. Dan orang yang tinggi menjadi hina dan rendah. Mampu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang kita ini dilupakan oleh jin dan setan, ya, hawa nafsu, supaya kita jauh dari Allah. Padahal kalau kita dekat dengan Allah, apa yang kita minta dikasih. Tapi kadang mereka ini menggoda, melupakan kita daripada Allah. Sampai-sampai akhirnya kita berpikiran bahwa yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah si fulan. Karena Allah ini juga akhirnya tidak secara langsung menjadikan diri kita syirik, asrar, halus. Ya, jadi cara iblis laknatullah itu luar biasa. Halus sampai akhirnya kita berpikir, oh ini yang bisa nolong gue nih, misalnya cuma Ustaz halus. Selain Ustaz halus tidak ada yang bisa. Berarti menganggap bahwa Ustaz halus lebih hebat daripada Allah. Padahal Ustaz halus tidak mungkin bisa menyelesaikan apapun terhadap diri kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan hal tersebut. Jadi betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ingat, ya, bahwa perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita itu, ya, itu bukan untuk Allah, ya, itu untuk diri kita sendiri. Allah perintahkan, orang-orang yang beriman lakukan ini. Ketika kita melakukan hal itu, apakah Allah bertambah mulia?
Kalau kita nggak melakukan, apakah Allah hilang kemuliaan? Enggak. Dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya bahwa jika seluruh makhluk, saya bicara disebutnya makhluk di sini berarti ada jin, ada hewan, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, hewan, seluruhnya bermaksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Allah tetap sempurna dan mulia, sempurna. Begitu juga jika seluruh makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sedikit pun menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya untuk kita, ujian untuk kita. Sungguh-sungguh tadi. Habis cuma main-main. Kalau sungguh-sungguh, ya jadwalnya udah ada. Jelas ya, jadwal matis misalnya untuk malam Kamis, kalau memang dia sungguh-sungguh, ya insya Allah hadir istiqomah. Itu orang yang memang sungguh-sungguh. Tapi kalau dia cuma main-main, dia datang, ada tamu, ya betul kan? Antu, tak kelihatan, tak hilang. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di dalam Aqidatul Awam yang kita tadi baca, ya, itu disebutkan bagaimana ada penjelasan mengenai keluarga Rasulullah SAW. Nah, ini harus kita pahami bahwa sebutkan juga tadi istri-istri Nabi SAW. Ada 11. Ya, ini harus kita paham. Kalau Nabi istrinya banyak, jangan selain kita tidak boleh. Ini ketentuan dari Allah SWT. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diutus, itu seorang lelaki bisa sampai 20 bisa. Ya. Jadi kalau buat para perempuan sebenarnya yang harusnya lebih senang itu perempuan sebenarnya. Karena dengan adanya Islam, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, cuma dibatasi 4 sama Allah itu dulu paling banyak. Juga kalau adil. Ya. Sebelumnya sampai 20 ente malam pertama misalnya sama perempuan yang mau dapat giliran malam sama dia bisa 2 minggu, 3 minggu. Ya. Tapi dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, utus Rasulullah SAW, maka cuma dibatasi. Itu salah satu. Ya. Dan kenapa Rasulullah SAW ini beristri banyak? Harus kita buang pemikiran-pemikiran musuh-musuh Islam. Rasulullah tukang kawin, Rasulullah SAW syahwat, menebar syahwat, perlu kita tahu. Ya. Istri keduanya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Aisyah, pertama dengan Siti Khadijah, bersama Siti Khadijah selama 25 tahun. Nabi SAW umur 40, ya, umur 25, Siti Khadijah umur 40, dan Siti Khadijah meninggal umur kurang lebih 70. Nabi Muhammad SAW berumur 55. Berapa tahun berarti itu? Dari 20, 30 tahun. Selama 30 tahun tidak berpoligami. Setelah Siti Khadijah meninggal juga nggak langsung nikah lagi, enggak. Ya, nggak langsung nikah lagi. Ini kita harus pahami. Kalau memang Nabi katakan kawin, perlu kita tahu setelah Siti Khadijah meninggal, lama Nabi SAW tidak menikah. Dan ketika menikah lagi dengan siapa? Yang bernama Siti Sayyidah Saudah. Kalau mau diomongin fisiknya, maaf ya, kalau menjelekkan fisiknya, tapi ini namanya perlu kita jelaskan.
jelaskan juga mengenai agama, bahwa Sayyidah Saudah itu tidak cantik, gemuk, ya, dan tua. Coba untuk apa Rasulullah SAW mau menikahi Sayyidah Saudah kalau memang karena hawa nafsu? Yang penting-penting banyak berebut, siap mereka habis dikawinin, habis dia punya keturunan dicerai, siap mereka banyak. Jangankan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan juga begitu, berebut. Makanya Sayyidina Hasan disebutkan ya kurang lebih istrinya 100 Sayyidina Hasan. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Pasti mereka juga mau. Tapi kenapa Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Saudah? Karena memang dakwah. Salah satunya yang dinikahi Rasulullah SAW ada yang bernama Zainab. Nah, Zainabnya ada dua, Zainab binti Jahsin, ya, ada satu lagi Zainab. Zainabnya ada dua. Nah, salah satunya ini Zainab ini dinikahi sama Nabi Muhammad SAW. Zainab ini adalah anak daripada kepala suku, kepala kabilah. Berapa zaman itu kabilah. Dinikahi anaknya dan masuk ke dalam Islam. Lalu dinikahi oleh Nabi Muhammad, satu kabilah masuk Islam gara-gara dakwah. Jadi bukannya hawa nafsu. Bahkan salah satu pernikahan Rasulullah SAW itu ada yang menjadi hukum. Kita harus paham bahwa pernikahannya dengan Allah yang menikah sama Zaid bin Harithah, Zainab binti Khuzaimah, yang menikah sama Zaid, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah itu diberi hadiah seorang budak yang bernama Zaid. Zaid punya bapak namanya Harithah. Jadinya siapa? Zaid bin Harithah. Ya, dijadiin sama Nabi Muhammad SAW, dimerdekakan dan diangkat menjadi anak sayang benar Nabi Muhammad SAW sama Zaid. Radhiyallahu ta'ala, sayangnya luar biasa, ya, sampai diangkat menjadi anak. Nah, hukum jahiliyah pada zaman tersebut, kalau ada anak angkat, mohon maaf, misalnya seperti tadi Zaid bin Harithah nama bapak kandungnya diganti, ketika diangkat maka nama bapak kandungnya hilang, jadinya Zaid bin Muhammad saat itu, ya, diganti nama Nabi SAW, Zaid bin Muhammad. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka. Ini satu pelajaran. Kalau kita memimpin atau sedang berada di dalam sebuah kekuasaan, lalu ada cara yang tidak bagus, maka harus langsung ditegur. Jangan pakai tunggu lama. Nah, ketika Nabi SAW melakukan, bukan dosa, bukan dosa, salah juga enggak. Ya, jangan sampai kita melakukan kesalahan tuh, angkat anak lalu ganti nama. Enggak, memang saat itu memang modelnya seperti itu. Lalu Allah langsung menegurnya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak daripada salah seorang daripada kalian, walakin Rasulullah SAW. Oh, semenjak ada teguran dari Allah, makanya nggak jadi itu, ya. Tapi tetap cinta, tetap sayang, cuma namanya tidak Zaid bin Muhammad lagi, tapi Zaid bin Harithah. Nah, saking cintanya sama Zaid bin Harithah, dinikahkan Zaid bin Harithah, ya. Dan Zaid bin Harithah pun juga cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai pernah bapaknya datang dari kampung, ya, dari pedalaman mau ketemuin Zaid bin Harithah, ngajak pulang, lalu sama Nabi Muhammad SAW dipersilahkan kalau Zaidnya mau. Akan tetapi Zaid bin Harithah lebih memilih
tinggal bersama Rasulullah SAW karena melihat akhlaknya yang luar biasa, ya, sampai akhirnya dia memilih tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Maka bapaknya pulang dengan harapan kosong, udah anak yang gak jadi ikut, ya gak jadi lagi pulang. Baik, dinikahkan dengan Sayyidah Zainab. Lupa nama bintinya apa ini saya? Jahsin. Nah, dinikahkanlah karena memang Zainab binti Jahsin dari bangsawan dan Zaid bin Harithah ini dari bekas budak, maka rumah tangganya enggak ngatur, hubungan pernikahannya enggak lama, ya, hubungan pernikahannya enggak lama, bercerai. Nah, hukum jahiliyah pada saat itu, ketika anak angkat menikah lalu cerai, anak perempuannya ini sudah menjadi anak juga. Itu hukum jahiliyah, ya. Itu hukum jahiliyah. Cuma Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab binti Jahsin. Untuk apa? Menggugurkan hukum jahiliyah. Ya, jadi boleh, ya, bapak menikahi anak tiri. Paham nggak maksudnya? Maksudnya apa? Paham ya? Jadi seorang bapak boleh menikahi kalau misalnya sudah cerai. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad bukan seorang bapak daripada Zaid, tapi boleh bahwa seorang lelaki menikahi anak angkat, ya, menikahi perempuan mantan anak angkat, begitu maksudnya anak tiri. Paham ya? Kalau anak tiri nggak boleh, anak angkat boleh. Makanya pernikahan itu menjadi sebuah hukum, bukannya hal nafsu. Nah, jadi hal-hal ini harus kita pahami bahwa Rasulullah SAW itu begitu sempurna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan begitu mulia. Maka buang pemikiran-pemikiran buruk atau jelek ataupun misalnya yang nggak pantas pada Nabi Muhammad SAW, yang nggak pantas, nggak pantas. Memang benar Nabi SAW itu pernah sakit mata ketika umur 7 tahun. Tapi sakit matanya ini bukan tidak bisa merendahkan dirinya, nggak bisa. Sakit matanya ini cuma pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW itu manusia, bisa sakit. Sampai dibawa ke tabib, begitu tuh kata tabib, ini obatnya ada pada dirinya sendiri. Bingung tuh tabib, dan bingung kakeknya. Obatnya pada air liurnya Rasulullah SAW. Hal ini tidak boleh sampai merendahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa tetap cinta kepada Rasulullah SAW. Dan istri-istri Rasulullah SAW yang lain pun seperti ada salah satunya. Ya, intinya mereka semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita paham. Begitu juga dengan kita. Apa yang Nabi lakukan atau suruh ikutin, ya, mengharap mendapatkan keberkahan, mengharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan itulah kita mendapatkan keselamatan bukan cuma di dunia, ya, kita mencari hidup di akhirat, maka ikuti jalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit daripada ketakwaan kita kepada Allah, menambah akidah kita supaya tidak menyerempet, ya, supaya tidak menyimpang, musliman tapi terus. Bagaimana Islam ini adalah satu-satunya agama, satu-satunya jalan, satu-satunya pilihan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yaitu berada di dalam ajaran agama Islam dan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Begitu juga dengan mengikuti dan menjauhi larangan Nabi Muhammad